Halo, perkenalkan nama saya Latifah Khairunisa dari MPI 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda sekalian terkait Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Data Pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, serta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan. Data tersebut bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbarui secara online. Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Selain itu, Dapodik juga menyimpan 3 data valid yang menjadi syarat utama calon mahasiswa penerima KIP kuliah, yaitu nomor induk siswa nasional, nomor pokok sekolah nasional, dan nomor induk kependudukan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan aplikasi data pokok pendidikan? Aplikasi data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbarui secara daring. Lalu, ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan berbagai pihak dengan hadirnya aplikasi Dapodik ini. Berikut adalah gambaran manfaat Dapodik terhadap masing-masing pihak. Pertama adalah manfaat data pokok pendidikan untuk PTK dan guru honorer, yaitu memberikan akses untuk memperoleh hak tunjangan, memberikan platform untuk mendapatkan NUPTK yang terverifikasi dan valid, kemudian menyediakan fasilitas untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Manfaat Dapodik bagi siswa adalah menjadi sumber yang valid untuk mendapatkan NISN dan memberikan kemudahan dalam memperoleh bantuan operasional sekolah. Lalu, manfaat data pokok pendidikan untuk sekolah adalah mempermudah proses pengajuan fasilitas sarana dan prasarana, memberikan dukungan dalam menjaga mutu pendidikan, membantu dalam proses perubahan struktur kelembagaan, dan menjadi tempat yang valid untuk mendapatkan NPSN. Terakhir, manfaat Dapodik untuk pemerintah, yaitu mendukung proses pemetaan dan penyebaran yang merata terkait dengan guru, membantu dalam mendapatkan informasi pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif, kemudian berperan dalam mencegah sekolah melakukan tindakan curang dalam pengajuan pendanaan. Dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik, terdapat 4 jenis data utama yang dikumpulkan dan dikelola untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pendidikan. Dapodik mengelola 4 jenis data, yaitu PTK, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Data PTK mencakup informasi mengenai guru dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan, seperti nama, nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan, status kepegawaian, pendidikan terakhir, sertifikasi, serta riwayat mengajar. Data ini sangat penting untuk perencanaan tunjangan guru, peningkatan kompetensi, serta perencanaan kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah. Kemudian, satuan pendidikan. Data ini mencakup informasi terkait sekolah atau lembaga pendidikan, seperti nama sekolah, kode registrasi, alamat, status kepemilikan, akreditasi, dan data izin operasional. Selanjutnya adalah data peserta didik. Data peserta didik mencakup informasi tentang siswa yang terdaftar di sekolah, seperti nama, nomor induk siswa nasional, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, sosial ekonomi, serta riwayat pendidikan. Selain itu, informasi mengenai kehadiran, prestasi akademik dan non-akademik, serta kebutuhan khusus juga dicatat dalam Dapodik. Terakhir, substansi pendidikan. Data ini mencatat informasi mengenai fasilitas yang tersedia di sekolah, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, kantor guru, serta ketersediaan listrik, air bersih, dan akses internet. Data pokok pendidikan atau Dapodik berfungsi sebagai sumber data utama bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Data yang terkumpul melalui Dapodik mencakup informasi mengenai satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana sekolah. Informasi ini digunakan untuk perencanaan program pendidikan, penyaluran bantuan, dan evaluasi mutu pendidikan secara nasional. Apa saja sih fungsi dari data pokok pendidikan itu? Pertama, sebagai acuan dalam merencanakan program pendidikan. Kedua, sebagai basis untuk memantau kualitas pendidikan. Ketiga, sebagai dasar penyaluran dana operasional sekolah. Keempat, sebagai dasar pemberian tunjangan profesi guru. Kelima, sebagai dasar pemberian program Indonesia Pintar. Keenam, sebagai dasar untuk menerima kuota internet. Ketujuh, sebagai dasar untuk menyusun kebijakan asesmen nasional. Dan terakhir, sebagai dasar untuk menyusun akreditasi sekolah. Nah, setelah saya menyampaikan fungsi dari Dapodik tersebut, kita akan lanjut pada cara penggunaan Dapodik dan saya akan memperlihatkan situs Dapodik itu sendiri. Jadi, ikuti saya sampai akhir ya. Halo rekan-rekan semua, di sini saya Latifa akan menjelaskan terkait bagaimana cara cek Dapodik sekolah melalui situs Depo Kemendikbud.go.id yang sekarang bernama Dapo Dikdasmen.go.id. Pada tampilan beranda dari data pokok pendidikan Dapodik, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini itu memuat beberapa item. Pertama itu beranda, kemudian unduhan, berita, data pokok, progres data, dan bantuan. Kemudian di bawahnya kita juga dapat melihat manajemen Dapodik, Infobos, BOP PAUD Kesetaraan, Arka Sekolah, PIP Dikdasmen, kemudian situs Pusdatin. Nah, aplikasi data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbarui secara daring. Jadi, situs ini memuat dari hasil pendataan yang sudah dilakukan pada aplikasi Dapodik. Hasil dari pendataan pada aplikasi Dapodik ini dapat kita lihat seperti rekapitulasi data pokok pendidikan nasional. Nah, rekap nasional ini masih terbaru, yaitu semester 2024-2025 semester genap per 3 Maret 2025. Data ini secara terus-menerus selalu diperbarui, sehingga kita dapat melihat beberapa jenjang sekolah mulai dari PAUD, PKBM, dan SKB, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, yang mana mereka memuat data mulai dari sekolah, berapa jumlah sekolah PAUD, berapa jumlah sekolah PKBM dan SKB, kemudian berapa sekolah SD, kemudian seterusnya. Kemudian mereka juga mendata peserta didik mulai dari PAUD, jumlah peserta didiknya, kemudian PKBM dan SKB, berapa jumlah peserta didiknya. Kemudian Dapodik juga mendata rombel, guru, dan tenaga kependidikan, jumlah kirim, dan persen kirim. Kita lanjut pada unduhan. Pada unduhan ini diperlihatkan informasi terkait installer aplikasi Dapodik versi 2025. Jadi aplikasi Dapodik tersebut selalu dilakukan versi terbaru sehingga dapat diupdate di setiap kondisi. Untuk versi aplikasi terbaru 2025 ini telah dirilis pada tanggal 15 Juli 2024 dan memuat dua item. Pertama, Dapodik untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM, dan SKB, kemudian Dapodik khusus untuk SMK. Berikut adalah daftar perubahan aplikasi Dapodik. Mulai dari 2025, kemudian juga 2024, kemudian 2023,
dan berakhir pada 2023. Selanjutnya adalah item pada bagian berita. Pada bagian berita tersebut memuat berita terkini terkait Dapodik atau data pokok pendidikan. Seperti pada berita terkait pemutakhiran data pokok pendidikan tahun 2025 dalam rangka evaluasi DAK, Fisik Bidang Pendidikan 2024 dan Perencanaan Kebijakan Sarpras Pendidikan 2026. Atau berita tentang penyelesaian pengisian PDSS untuk memberikan kesempatan siswa mendaftar SNBP. Situs ini juga memuat data pokok mulai dari pencarian, data sekolah, peserta didik, rambel, guru, pegawai, dan data Sarpras. Nah, pada menu pencarian ini kita bisa memilih sekolah mana yang akan kita lihat data pokok pendidikannya. Seperti sekolah tertentu yang bisa kita cari melalui kata kunci pencarian, bisa nama sekolah atau nomor pokok nasional NPSN. Nah, setelah kita melakukan kata kunci tersebut, klik nama sekolah yang dimaksud, kemudian Dapodik akan menampilkan data-data yang diperlukan. Data yang ditampilkan sesuai dengan update terakhir yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Untuk progres data, itu juga memuat semua jenjang, mulai data TK, KB, TPA, SPS, PKBM, SKB, SD, SME, SMP, dan seterusnya. Kita kembali kepada bagian beranda untuk melihat dari item manajemen Dapodik. Nah, pada manajemen data Dapodik ini, kita perlu akses untuk menggunakan akun operator data pokok pendidikan. Oleh karena itu, untuk bisa login pada aplikasi Dapodik, kita harus memiliki akun terlebih dahulu, di mana dibutuhkannya email dan password yang sesuai untuk bisa masuk pada akun Dapodik tersebut. Kita kembali kepada beranda, kemudian lanjut pada info BOS. Dapodik. Salah satu manfaat Dapodik adalah sebagai dasar penyaluran dana bantuan operasional sekolah, yaitu BOS. Dapat kita lihat pada status pagu, yaitu memuat dari provinsi, kabupaten, dan kota, jenis salur, kemudian provinsinya, alokasi Kepmen, dan rekomen Kemendikdasmen. Kemudian di sini juga didata tentang status penyaluran BOSP reguler dan status penyaluran BOP 2025. Pada bagian ini terdapat jenjang SD, SLB, sampai SMK, kemudian sekolah sesuai Kepmen. Kemudian didata SD mana yang telah sesuai untuk menerima dana BOS tersebut. Di sini tercatat SD terdapat 147.370 sekolah SD yang sesuai untuk menerima penyaluran BOSP reguler. Nah, untuk dana tersebut sudah disalurkan kepada 146.440 sekolah dan yang belum disalurkan itu 930 sekolah. Kita kembali kepada beranda dan membuka item BOP. BOP adalah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD dan pendidikan kesetaraan. Pada BOP ini terdapat beberapa sasaran dan anggaran yang akan dikeluarkan mulai dari PAUD, paket A, paket B, dan paket C. Kemudian berapa sasaran PAUD, berapa sasaran paket A, dan berapa sasaran paket B, seterusnya berapa sasaran paket C. Di sini juga ditampilkan data
yang telah diambil dari aplikasi Dapodik, yaitu rekap sekolah yang sudah melakukan pengiriman data Dapodik. Terdapat sekolah yang sudah sinkronisasi, data sekolah TK yang belum sinkronisasi, data sekolah SPS yang belum sinkronisasi, kemudian berapa data sekolah yang belum sinkronisasi, kemudian berapa sekolah KB yang belum sinkronisasi, sampai seterusnya. Kita kembali kepada beranda. Dan membuka bagian terakhir situs Pusdatin. Nah, mungkin itu saja yang bisa dibuka secara umum rekan-rekan, karena untuk bisa lebih lanjut ke dalam aplikasi Dapodik, itu kita harus memiliki akses terlebih dahulu untuk login, seperti apakah kita manajemen dinas, apakah kita manajemen di sekolah tersebut, atau individual GTK. Karena saya seorang mahasiswa, jadi kita memiliki keterbatasan untuk melihat aplikasi Dapodik tersebut. Nah, dapat saya simpulkan, secara keseluruhan, Dapodik merupakan sistem yang sangat penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, sekolah dan tenaga pendidik diharapkan dapat berperan aktif dalam memperbarui data secara berkala, agar Dapodik tetap akurat dan dapat digunakan secara optimal untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Mungkin teman-teman masih bingung dengan situs tersebut. Jadi, setelah kita melihat situs Dapodik tadi, saya akan lebih menjelaskan panduan penggunaan aplikasi Dapodik yang berasal dari buku panduannya. Pertama adalah persiapan awal, yaitu instalisasi aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik dapat diunduh melalui kunjungan situs yang sudah kita lihat tadi, yaitu dapo.kemendikbud.go.id. Kemudian, kita diharuskan untuk mengunduh versi terbaru aplikasi Dapodik yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa Dapodik selalu mengupdate aplikasi tersebut di setiap tahunnya, sehingga aplikasinya akan selalu terbaru. Kemudian setelah melakukan unduh aplikasi, kita selanjutnya melakukan instalisasi, yaitu pastikan komputer memenuhi spesifikasi minimal dan jalankan file instalasi dan ikuti petunjuk pemasangan. Kemudian registrasi dan login. Registrasi akun dilakukan dengan cara buka aplikasi Dapodik, pilih registrasi online dengan internet atau registrasi offline, kemudian masukkan kode registrasi dari Dinas Pendidikan setempat, kemudian masukkan email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Kedua, login ke aplikasi. Buka aplikasi dan masukkan email serta kata sandi. Pilih peran pengguna apakah sebagai operator sekolah, kepala sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengisian data. Pengisian data sekolah dengan masuk ke menu sekolah untuk melengkapi data, seperti identitas sekolah, memuat NPSN, nama, alamat, akreditasi, dan lain-lain. Kemudian, status kepemilikan dan kurikulum yang digunakan. Ketiga, pengelolaan data peserta didik. Pada tahap mengelola data peserta didik, hal yang dilakukan adalah pertama masuk ke menu peserta didik untuk menambahkan siswa baru, memperbarui data siswa, dan mengeluarkan siswa yang lulus atau tidak. Keempat, adalah mengelola data GTK, guru dan tenaga kependidikan. Pada tahap ini yaitu masuk ke menu GTK untuk menambahkan atau mengedit data guru dan tenaga kependidikan, memastikan bayar dan sertifikasi yang sudah selesai, dan mengatur tugas tambahan seperti kepala sekolah, wali kelas, dan lain-lain. Kelima adalah melakukan pengelolaan data sarana dan prasarana. Masuk ke menu sarana prasarana untuk mencatat ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan bagaimana kondisi bangunan dan ketersediaan listrik atau internet di sekolah tersebut. Adalah melakukan pengelolaan rombongan belajar atau rombel. Seperti sebelumnya, masuk ke menu rombongan belajar untuk membuat kelas dan mengelompokkan siswa,
menentukan wali kelas dan mata pelajaran yang diajarkan. Dan ketujuh, sinkronisasi data. Setelah semua data sudah diperbarui pada aplikasi Dapodik tersebut, lakukan sinkronisasi dengan server pusat. Pastikan komputer terhubung ke internet dan klik sinkronisasi dan tunggu hingga selesai. Kemudian, pemeliharaan dan pembaruan, yaitu rutin memperbarui data agar terupdate dan mengunduh patch atau update terbaru dari situs resmi jika ada pembaruan sistem. Nah, jika terjadi kendala atau troubleshooting, hal yang dilakukan adalah pastikan aplikasi Dapodik adalah versi terbaru yang sudah terinstall, dan cek koneksi internet jika mengalami gagal sinkronisasi, dan terakhir hubungi admin Dapodik di Dinas Pendidikan setempat jika masih bermasalah. Demikianlah penyampaian dari saya.